Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Ya, Ellen, baru saja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan konferensi pers di Badan Reserse Kriminal Polri, tepatnya di Jakarta Selatan. Ini pasca dirinya setelah dirinya dipanggil oleh pihak kepolisian dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara yang digelar oleh Front Pembela Islam dan juga kerumunan yang ada di wilayahnya, yakni tepatnya di kawasan Mega Mendung, Kabupaten Bogor. Dan ini Ridwan Kamil ini sebelumnya telah diberikan undangan klarifikasi terlebih dahulu oleh pihak Barreskrim Polri dan dirinya telah hadir di lokasi ini sejak pukul 10 pagi hari tadi dan selesai sekitar pukul setengah 6 sore. Dan poin-poin utama yang disampaikan oleh Ridwan Kamil dalam konferensi pers tersebut diantaranya yakni bahwa meyakini semua urusan dinamika di Provinsi Jawa Barat adalah tanggung jawabnya sebagai gubernur. Dalam kapasitas itu, maka kemungkinan kekurangan yang terjadi terkait penanganan COVID-19 yang ada di Provinsi Jawa Barat itu menjadi tanggung jawab dari Ridwan Kamil. Lalu dirinya menyatakan bahwa jika masih ada kekurangan terkait penanganan COVID-19 di Jawa Barat ini akan diperbaiki secara signifikan ke depannya. Lalu memang hal-hal yang sudah cukup baik dilakukan di Provinsi Jawa Barat terkait dengan penanganan COVID-19 ini akan terus dilakukan dan dilanjutkan oleh pihaknya. Selain itu, secara teknis Provinsi Jawa Barat ini merupakan daerah otonom di mana kepala daerah ini memimpin izin dari penanganan COVID-19 di setiap wilayahnya masing-masing. Dan juga ia mengatakan tidak semua urusan secara teknis menjadi tanggung jawab dirinya karena untuk urusan seperti kewilayahan, keamanan hingga terkait urusan agama ini bukan menjadi hak bagi Gubernur Jawa Barat dan bukan menjadi tanggung jawab bagi Gubernur Jawa Barat untuk melakukan atau mengeksekusinya langsung di wilayah di sekitar Provinsi Jawa Barat. Lalu terkait dengan kronologis yang terjadi pada saat acara atau keramaian yang terjadi di kawasan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini ia menyatakan kronologisnya diantaranya pada selesai sholat Jumat atau pada saat sholat Jumat, maksud kami, sebelumnya acara tersebut bukan merupakan acara yang besar, namun memang acara rutin yang dilakukan oleh pihak dari Front Pembela Islam untuk melakukan peletakan batu di lokasi tersebut dan memang sebelumnya sudah diingatkan dengan tindakan pencegahan oleh aparat setempat tentang adanya potensi kerumunan jika memang itu terus dilanjutkan. Dan dengan euforia yang semakin tinggi, maka terjadilah kerumunan yang cukup masif di wilayah tersebut hingga akhirnya muncul ada tindak pidana dugaan protokol kesehatan atau pelanggaran protokol kesehatan yang saat ini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Dan menurutnya untuk Provinsi Jawa Barat, maksud kami, ini sudah lebih dari 600.000 pelanggar sanksi protokol kesehatan yang ditindak di wilayahnya. Dan ini sekaligus menutup isu bahwa memang pihak atau pemerintah maupun pemerintah daerah dari Provinsi Jawa Barat tidak maksimal dalam menangani penanganan COVID-19. Bahkan 80% kasus tindakan pelanggaran protokol kesehatan di Provinsi Jawa Barat ini dilakukan oleh individu. Dan ini merupakan angka yang cukup besar. Selain itu, Ridwan Kamil telah memberikan sanksi pada Kabupaten Bogor dan memberi sanksi pada panitia di lokasi tersebut. Dan setelahnya ada sekitar 400 massa yang dilakukan tes seperti rapid atau swab. Dirinya menyatakan seperti dalam konferensi pers ini dari 400 orang ada 5 orang yang positif terkontaminasi oleh virus COVID-19. Dan juga poin utama yang dijelaskan oleh Ridwan Kamil, ia meminta kepada setiap warga di Provinsi Jawa Barat, setiap masyarakat dan juga pemimpin masyarakat setempat untuk bisa mengikuti aturan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan kasus ini merupakan sebuah hikmah ke depannya bagi Provinsi Jawa Barat dan juga masyarakat dalam melakukan sebuah aktivitas yang berpotensi untuk menambah jumlah massa yang
cukup masif di tengah adanya pandemi COVID-19. Dan selain Ridwan Kamil sendiri, Ellen, ini juga ada 10 saksi lainnya yang juga dipanggil berkaitan dengan kasus ini dan memang terpisah selain di Barreskrim Polri, ini juga dilakukan penyelidikan atau melakukan klarifikasi di Polda Jawa Barat. Ini mulai dari Bupati Bogor, Ade Yasin, Sekda Kabupaten Bogor, lalu juga ada Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor. Dan selain dengan kasus ini, sebelumnya pihak kepolisian juga menyatakan dan berencana untuk menjadwalkan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi atas kasus yang sama yang terjadi pada saat pernikahan putri dari Rizik Syihab dan juga dari masa FPI di Petamburan pada November lalu. Dan memang dari 7 orang saksi yang diundang, klarifikasi ini hanya 2 orang yang hadir dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 5 orang yang masih bagian keluarga dari Rizik Syihab tidak hadir dalam pemeriksaan atas kasus keramaian yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat. Dan terkait dengan klarifikasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, berikut ini merupakan pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai melakukan pemeriksaan di Barreskrim Polri. Terjadi di Bogor. Pertama, itu adalah sholat Jumat dan peletakan batu pertama. Itu laporan panitianya ke camat, ke satgas, kabupaten, itu hanya itu. Jadi bukan acara besar yang mengundang, hanya acara rutin. Ya. Nah, sudah dilobi juga oleh Kodim untuk mengingatkan potensi kerumunan. Jadi tindakan pencegahan itu sudah dilakukan. Ya. Kemudian dalam hari H-nya ternyata ada euforia dari masyarakat yang bukan mengikuti tapi hanya ingin melihat juga. Itulah yang membuat situasi menjadi sangat masif, kira-kira begitu. Dalam kondisi lapangan yang massa sudah masif, pelaksana di lapangan punya 2 pilihan, melakukan persuasif humanis atau represif, kan begitu. Nah, pilihan di lapangan saat itu karena massa biasanya kalau sudah besar cenderung ada potensi gesekan, maka pilihan dari Pak Kapolda Jawa Barat saat itu memutuskan pendekatan humanis non-represif. Ya. Saya akan memberi sanksi juga kepada Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bogor saya minta juga memberikan sanksi yang juga tegas